Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah di sini, jamaah media sosial yang berbahagia, pertama bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini yang kedua saya akan sampaikan penyakit hasad, penyakit hasad atau hasud, iri dengki, penyakit hasad. Jadi penyakit hasad atau iri dengki itu adalah penyakit yang ada di dalam hati kita, di mana kita tidak suka kepada orang yang mendapatkan nikmat. Kemudian nikmat itu supaya hilang dari orang yang mendapatkan nikmat. Seperti itu ya. Jadi manusia itu kalau punya sifat iri dengki, hasad itu oleh Allah dilarang, ya, sangat dilarang. Tak minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi penyakit hasad itu jangan ada dalam diri kita, ya. Itu berbahaya sekali. Faktor utamanya apa? Faktor utama dari penyakit hasad itu tumbuhnya dan suburnya kebencian. Jadi benci sekali terhadap seseorang yang mendapatkan nikmat. Kemudian dengan secara tidak langsung dia akan berbuat dolim. Karena apa? Karena benci, kemudian dia berusaha untuk menghilangkan nikmat yang diberikan oleh Allah orang lain itu. Jadi seperti itu. Dalam hadis riwayat Muslim, janganlah kalian memutuskan tali persaudaraan atau tali silaturahim, saling berpaling ketika bertemu, dan saling membenci serta saling dengki. Jadilah kalian bersaudara sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah. Jadi Allah dan Rasulnya itu melarang kita untuk memutus tali persaudaraan. Tidak boleh teman saudara kita dulur goro-goro duit, goro-goro warisan, wes gak paten aku dulur-duluran karo kowe, ngene kok ngene. Jangan seperti itu, dosa itu. Oleh Allah itu sangat besar dosanya, ya. Maka jangan sampai kita memutus tali silaturahim. Kemudian kalau bertemu jangan memalingkan muka karena saking bencinya, nggak boleh. Walaupun kita benci kepada siapa saja, kepada siapapun dia, tapi jangan memalingkan muka, tetap bermuka manis saja, ya. Tersenyum, assalamualaikum. Walaupun dia juga tidak suka kita, ya kita tetap saja assalamualaikum atau monggo gitu, ya. Yang lebih baik assalamualaikum mengucapkan salam, ya. Walaupun dia membenci kita atau kita benci dia, jangan saling membenci, dosa, ya. Maka memutuskan tali silaturahim, persaudaraan, kemudian saling memalingkan muka itu tidak boleh, dosa. Kemudian apalagi saling mendengki, iri dengki tidak boleh. Ada temannya yang mendapat nikmat, dia iri dengki, tidak boleh, dosa. Kemudian kita harus bersaudara, berbuat baik kepada saudara kita, karena ini perintah Allah, ya. Kemudian di dalam Al-Quran surah An-Nisa, surah An-Nisa itu surat keempat ayat 32, yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan.
dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi kalau ada orang itu kaya, kita jangan iri dengki. Mungkin kekayaannya itu dia dapatkan karena usahanya itu. Di Al-Quran sudah dijelaskan ini, ya jelas. Kenapa dia kaya? Karena dia berusaha untuk kaya, menuju kaya. Mengapa dia miskin? Karena dia tidak berusaha untuk kaya, dia menuju ke miskin. Dia tidak mau kerja kok, males kok, males-malesan, tidak bisa toh. Ada temannya nilainya bagus, ada temannya nilai kuliahnya bagus, atau nilai di masyarakat bagus, baik, dianggap baik, value-nya, nilai rapotnya, nilai IP-nya, nilai masyarakatnya baik. Kemudian dia iri, tidak boleh. Mungkin apa yang dia dapatkan itu karena dia melakukan hal yang terbaik. Dia nilainya bagus, ranking 1. Kenapa? Karena dia belajar. Dia tahu apa yang soal-soalnya itu, ngerti, bener. Kemudian kuliah juga begitu, kuliahnya nilainya bagus, ya tidak boleh kita iri. Dia cepat lulus, umpama nanti kuliah atau yang sedang kuliah, tidak boleh iri dengki. Kemudian di masyarakat orang itu dianggap baik, ya mesti aja dia sering membantu orang. Sering membantu orang kan dicap baik. Kalau nggak sering membantu orang, kenapa? Ya, harus berlomba-lomba mendapatkan nilai baik dan bagus di masyarakat, di kuliahan, di sekolahan, ya. Agar apa? Dia menjadi baik. Ya. Karena kaya miskin itu karena usahanya itu di Al-Quran jelas ini. Al-Quran surat An-Nisa ayat 32. Kaya kenapa dia? Karena usahanya. Miskin kenapa? Karena usahanya. Usaha kemiskin itu ada. Utang bank gak bisa bayar, miskin dadak gak bisa bayar. Usahanya bangkrut, ya miskin dadak. Atau melakukan hal-hal yang menuju ke miskin. Gak punya apa? Hitung-hitungan, miskin. Kalau jual beli itu harus ada hitung-hitungannya. Jualan rugi terus ya karena dia tidak menghitung. Tidak boleh. Itu dilarang agama loh. Kalau dagang rugi itu dilarang agama. Bagaimana cara untuk untung itu? Bagaimana harus berusaha mencari ilmunya, kemudian mengatasi biar nggak rugi. Bagaimana harus punya solusi atau jalan keluar agar untung. Kalau untung kan menjadi kaya, kalau rugi miskin, ya toh. Kemudian di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, ini surat yang kedua ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi Allah memberikan pandangan kepada kita bahwa menurut pandangan kita baik, ya, menurut pandangan kita baik, mungkin menurut Allah tidak baik. Menurut pandangan kita benci, tidak mesti itu apa? Menurut pandangan Allah benci. Contoh obat tuh pahit apa legi? Pahit. Benci apa tidak dengan obat? Benci. Tapi akhirnya penyakitnya apa? Hilang. Bisa sembuh karena kita benci. Ternyata membenci sesuatu yang bermanfaat bagi tubuh itu apa? Sangat bermanfaat bagi tubuh dan sehat. Contoh, mama kamu sakit lambung, sakit apa gitu, harus makan. Kemudian ada lagi, kamu suka pedas, tidak boleh. Kamu suka tapi dibenci. Kan yang disukai kan dibenci itu. Oleh siapa? Oleh perut. Kalau makan terlalu banyak sambel-sambel, perutnya sakit. Nah, itu maksudnya itu
Jadi yang dibenci itu kadang kita suka atau malah bermanfaat, yaitu obat. Yang kita suka, kita pedes-pedesan, malah kita benci. Kenapa? Karena perut kita bisa sakit. Kalau sakit melilit-lilit, benci apa enggak terhadap diri sendiri? Aduh, jatokno aku gak mangan pedes-pedes mel sewake aduh. Nah, benci. Karena dia suka terus dia membenci, itu loh maksudnya. Makanya makan makanan, minuman itu kita harus hati-hati ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti ada pertanyaan ya, sesi pertanyaan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.